Perkenalkan, nama saya Dea. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Kecamatan Bangkurung, Desa Ambelea. Saya dari kelas 1G dengan NIM 151422170. Seperti biasa, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husai. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan permisif dan pendekatan instruksional. Pendekatan permisif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong pengembangan potensi peserta didik secara penuh. Pendekatan permisif ini kurang dianjurkan karena pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki pranata-pranata sosial, di mana dalam sistem sosial para anggotanya dalam hal ini adalah guru dan peserta didik memiliki hak dan kewajiban. Mereka diharapkan mampu bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Jadi, apabila perbuatan dilakukan secara bebas dan tanpa batas, tentu saja bisa mengancam hak-hak orang lain. Ada dua bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas. Semacam ini yang menitik beratkan segala inisiatif dan kegiatan para siswa. Yang pertama yaitu tindakan pendekatan pengalihan dan permasabodohan merupakan tindakan yang bersifat permisif. Dari tindakan pendekatan ini muncul hal-hal yang kurang disadari oleh siswa, diantaranya yaitu meremehkan sesuatu kejadian atau tidak melakukan apa-apa sama sekali, memberi peluang kemalasan dan menunda pekerjaan, menukar dan mengganti susunan kelompok tanpa melalui prosedur yang sebenarnya, menukar kegiatan salah satu siswa digantikan oleh siswa lain, dan mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada satu orang anggota. Melalui pendekatan ini, pengajar memandang mudah dan tak banyak resiko, namun sebenarnya pengajar gegabah dalam mengambil cara pendekatan terlalu memandang mudah mengalihkan, menukar, mengganti suatu tugas atau tanggung jawab. Yang kedua, pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Dalam pendekatan ini, pengajar memandang siswa telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Misal, biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas. Demikian pegangan pengajar dalam mengelola kelas. Lebih kurang menguntungkan lagi kalau selama proses belajar mengajar, siswa bekerja sendiri. Pengajar juga aktif mengerjakan tugasnya sendiri, dan pada saat waktunya habis, baru ditanyakan keadaan siswa. Percaya atau tidak, hasil kerja pendidik tidak memadai dan kurang terarah. Akibat yang sering terjadi adalah siswa merasa telah benar dengan tingkah laku dalam mengerjakan tugas, telah bertanggung jawab dalam kelompok atau kelas itu. Tapi setelah dibandingkan dengan kelompok lain, kurang atau malah lebih rendah. Kedua pendekatan ini kurang menguntungkan tanpa kontrol dan pengajar bersikap serta memandang rendah terhadap gejala-gejala yang muncul. Pendekatan ini tidak produktif diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Guru disarankan agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri apabila hal itu berguna.
Misalnya, siswa memperoleh kesempatan secara psikologis memikul resiko yang aman, mengembangkan kemampuan diri sendiri dan tanggung jawab sendiri. Dan guru sebaiknya memberikan kebebasan kepada siswa dibarengi rasa tanggung jawab. Oleh karena itu, banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendekatan permisif dalam bentuknya yang murni tidak produktif apabila diterapkan di dalam kelas. Namun, disarankan agar guru memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan urusan sendiri apabila hal itu berguna. Dengan demikian, guru harus dapat menemukan cara untuk memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada peserta didik. Di satu sisi, di sisi lain tetap dapat mengendalikan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Pendekatan permisif memiliki kelebihan yaitu siswa diberi kebebasan di dalam suatu proses agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Sedangkan kekurangannya dalam pendekatan ini yaitu dapat menghasilkan anak-anak didik yang serba tidak memenuhi aturan-aturan, norma dan nilai-nilai budaya serta agama, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Pendekatan ini bertentangan dengan makna pengelolaan itu sendiri. Di dalamnya terkandung unsur pengaturan, akan dapat menciptakan masyarakat yang serba bebas. Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pendekatan permisif, guru dapat memberi kebebasan pada siswa. Namun, kebebasan itu juga harus tetap dalam lingkup kewajaran. Jadi, suasana pembelajaran bisa menyenangkan bagi siswa namun juga tetap dalam kondisi yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Pendekatan instruksional. Pendekatan ini adalah pendekatan yang berdasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil dari perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Para pengajar pendekatan instruksional dalam manajemen kelas cenderung memandang perilaku instruksional guru mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas. Tujuan itu adalah mencegah timbulnya masalah manajerial, yang kedua memecahkan masalah manajerial. Kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik adalah merupakan faktor utama dalam pencegahan timbulnya masalah manajemen kelas. Sebaliknya, banyak kenyataan yang mendukung pendirian bahwa kegiatan belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tidak baik adalah penyebab utama timbulnya masalah manajemen kelas. Oleh karena itu, para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam pengembangan strategi manajemen kelas harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyampaikan kurikulum pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai secara empiris, dianggap sebagai penanggal perilaku menyimpang para peserta didik di dalam kelas. Di samping itu, penelitian menemukan bukti-bukti bahwa kunci keberhasilan manajemen kelas ialah kemampuan guru mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Hal ini akan mencegah perhatian yang kurang, kebosanan, perilaku menyimpang. Guru yang berhasil ialah guru yang menyajikan pelajaran yang disiapkan dengan baik, yang berlangsung dengan lancar dan dengan tempo yang baik, tepat dan jelas arahnya, memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif adalah kemampuan guru mengatur arus dan tempo kegiatan kelas oleh banyak orang sehingga mencegah peserta didik melalaikan tugasnya.
kegiatan guru yang meloncat-loncat atau mendesak, tergantung, terputus, berubah arah, bertele-tele, dan terpisah-pisah adalah kegiatan-kegiatan yang tidak efektif dan akan mengundang peserta didik untuk menyimpang. Yang ketiga, kegiatan rutin kelas adalah kegiatan sehari-hari yang perlu dipahami dan dilakukan oleh peserta didik. Informasi kegiatan ini disampaikan guru pada awal pertemuan dengan peserta didik di kelas. Penjelasan secukupnya mengenai harapan guru yang berkaitan dengan kegiatan rutin kelas merupakan langkah yang menentukan efektivitas manajemen kelas dan mengembangkan kelas yang produktif. Proses ini membatasi kemungkinan timbulnya masalah manajemen kelas seminimal mungkin. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas adalah kegiatan mengkomunikasikan harapan-harapan yang diinginkan guru. Instruksi yang jelas, sederhana, ringan, tepat sasaran, sistematis akan membantu efektivitas manajemen kelas sehingga masalah-masalah menyimpang yang disebabkan oleh pengarahan yang buruk dapat dihindari. Yang kelima, memberikan dorongan yang bermakna adalah suatu proses di mana guru berusaha menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku peserta didik, yang menunjukkan tanda-tanda kebosanan dan keresahan. Kegiatannya misalnya, guru dapat mendekati peserta didik, memeriksa pekerjaannya, memberikan penghargaan pada usahanya, dan memberikan saran-saran perbaikan lebih lanjut. Dengan cara ini, guru membantu peserta didik meneruskan aktivitasnya dan mencegah timbulnya perilaku menyimpang. Yang keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan adalah bentuk pertolongan yang diberikan guru untuk membantu peserta didik menghadapi persoalan yang mematahkan semangat pada saat mereka benar-benar memerlukannya. Proses bantuan dilaksanakan sebelum situasi berkembang hingga tidak dapat dikuasai. Bantuan mengatasi rintangan ini adalah cara yang sangat bermanfaat untuk mencegah perilaku mengganggu. Yang ketujuh, merencanakan perubahan lingkungan adalah proses mempersiapkan kelas atau lingkungan dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi. Misalnya, peserta didik harus disiapkan atas kemungkinan guru tidak dapat hadir selama beberapa hari dan akan digantikan oleh guru lain. Perencanaan yang disiapkan sebelumnya akan membantu peserta didik memahami hal itu dan akan berperilaku sesuai yang direncanakan guru. Dengan demikian, timbulnya masalah manajemen kelas dapat dicegah sejak dini. Yang kedelapan, merencanakan dan mengubah lingkungan kelas adalah proses penciptaan lingkungan yang menyenangkan dan tertib. Kegiatan ini dimaksudkan memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan perilaku menyimpang dan dirancang dengan baik. Merencanakan dan mengubah lingkungan kelas diperlukan untuk mencegah atau mengurangi jenis-jenis perilaku tertentu yang tidak diinginkan. Yang kesembilan, mengatur kembali struktur situasi adalah strategi manajerial kelas dalam memulai suatu kegiatan atau mengerjakan tugas dengan cara yang lain, cara yang berbeda, mengubah sifat kegiatan, mengubah sifat perhatian, atau menggunakan cara baru untuk mengerjakan hal-hal lama akan efektif mencegah timbulnya masalah manajerial kelas, khususnya yang bersumber pada perasaan bosan. Seorang guru adalah tenaga profesional yang berperan sebagai pengelola aktivitas yang harus bekerja berdasarkan pada kerangka acuan pendekatan manajemen kelas. Guru harus memiliki, memahami, dan terampil dalam menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam manajemen kelas supaya bisa menyesuaikan sehingga dapat menangani kasus manajemen kelas yang tepat dengan masalah yang dihadapi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.